Hoax atau berita palsu selalu jadi pembicaraan yang menghebohkan. Gara-gara hoax, banyak terjadi kekacauan besar yang bisa merugikan banyak orang. Jadi tidak heran jika akhirnya penyebar hoax dapat diancam dengan hukuman penjara. Sejak era media sosial, hoax memang semakin mudah menyebar. Dampaknya, banyak keramaian yang tidak beralasan terjadi. Orang-orang menyebarkan berita hoax atau berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya memiliki banyak alasan dan sebab tersendiri, seperti bangga jadi yang pertama kali menyebarkan, suka berbagi tapi malas membaca, gemar mencari sensasi, dan tidak tahu apa itu hoax. Dan terkadang, hanya untuk mengikuti tren. Di tengah merebaknya virus corona yang membuat heboh, beredar juga berbagai rumor yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kementerian Informasi dan Informatika mencoba menepis beberapa hoax yang beredar. Berikut beberapa berita bohong atau hoax mengenai virus corona. Pertama, ada info beredar bahwa bawang putih dapat menyembuhkan corona. Namun faktanya klaim ini tidak benar. Menurut ahli vaksin dari Omni Hospital Pulau Mas, Dr. Dirgasa Kurambe, hingga saat ini belum ada obat dari virus corona. Berita ini tersebar pada 28 Januari 2020 melalui platform media sosial Facebook. Kedua, virus menyebar melalui ponsel Xiaomi. Ada kabar dari Twitter mengatakan bahwa virus menyebar melalui ponsel Xiaomi yang dibuat di Cina. Berita tersebut adalah hoax. Menurut Sekretaris Dirjen P2P Menteri Kesehatan Indonesia Ahmad Nur Haryanto mengatakan bahwa virus corona tidak dapat hidup bila menempel di benda mati. Berita ini tersebar pada 28 Januari 2020 melalui platform media sosial Twitter. Ketiga, virus corona sengaja dilepas dan disebarkan untuk mengusir umat Islam. Dalam informasi tersebut dikatakan bahwa populasi umat Islam semakin pesat di tempat berasalnya virus, Wuhan, Hubei, China. Sedangkan menurut data ResearchGate di tahun 2017 yang menginput survei Chinese Urban Research Center for Ethnic Religious Management, populasi umat Islam di Wuhan masih kecil. Dari 4.092 kuesioner yang disebar, hanya 899 orang yang memeluk agama. Buddha masih menjadi agama terbesar dengan presentasi 14,69%, disusun Kristen 2,86%, dan Islam hanya 1,94%. Berita ini tersebar pada 28 Januari 2021 pada platform media sosial Facebook. Adapun dampak dari penyimpangan sosial berita hoax terkait COVID-19 adalah: pertama, takut vaksinasi karena hoax. Seorang wanita bernama Fatima Renwarin asal Maluku telah terpengaruhi berita hoax. Fatima mengaku awalnya takut divaksin karena mendengar hoax bahwa vaksin menimbulkan penyakit baru hingga dapat menyebabkan kematian. Kejadian ini terjadi pada Selasa 21 September tahun 2021. Kedua, pemuda asal Bantul rusak ambulan pembawa pasien COVID-19. Akibat termakan hoax, seorang pemuda di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, nekat menghadang dan merusak ambulans pembawa pasien COVID-19. Pelaku mengaku dapat informasi hoax bahwa ada mobil ambulans kosong keliling untuk menakuti warga. Kejadian ini terjadi pada 15 Juli tahun 2021. Cara menangkal hoax di masa pandemi. Yuk, ketahui langkah-langkah untuk menangkal berita hoax di masa pandemi COVID-19. Pertama, waspadai judul berita yang bersifat provokatif. Kedua, periksa fakta informasi dengan benar. Pastikan berasal dari sumber berita yang kredibel serta bedakan antara fakta dan opini. Ketiga, cek keaslian foto. Untuk lebih pasti, cek melalui fitur reverse image search di Google atau platform lainnya. Keempat, rujuk beritanya melalui website covid19.go.id. Cek kebenaran berita-berita melalui menu Hoaxbuster. Kelima, cek informasi resmi dan terpercaya dari Kementerian Kesehatan. Adapun hasil analisis kelompok kami terkait kasus penyimpangan sosial hoax di masa pandemi COVID-19. Sebagai warga negara yang cerdas, tentunya kita harus mencermati setiap berita dengan mengedepankan rasionalitas konteks dibanding dengan ujaran provokatif yang tidak benar kejelasannya. Mengikuti solusi yang telah kami paparkan sebelumnya adalah cara paling efektif agar kita tidak mudah percaya dan terpengaruh oleh hoax.